record. Ya seperti inilah. Jadi ini sudah kombinasi 1,2D 1,6L sudah kita masukkan. Kemudian tadi jenis beban dead load, live load tanpa ada hitungan berat sendiri. Kemudian untuk beban sudah kita sesuaikan sama yang di soal, baik yang di struktur di beban di titik atas maupun titik bawah. Oke, kemudian apalagi ya, kita masuk ke material. Ini kalian pakai materialnya berapa? BJ37 kan? FY-nya berapa? FY. Mana FY? FY 240 ya. Oke, ini 240. Berarti BJ37. Buat sama saja. Oh, kita nggak bisa. Oke nih, hilang kayaknya. Oh, bisa. Oke, kemudian kita masukkan untuk profilnya. Profilnya adalah profil UEF. Material yang kita ubah, kemudian kita masukkan ukurannya. Kalau di sini teman kalian menggunakan 300 kali 300. Flanknya 0,3. Kemudian 5 ya tadi ya. Oh, 10 sama 5. Oh, kebalik ya. 1, sayapnya 0,0. Ini ya. Oke, jadi section propertiesnya adalah seperti ini, atau kalau mau diubah ya. Ada perbedaan. Bedanya jauh apa dikit? Jauh sekali. Ya. Silakan mau pakai tabel atau sub silakan, tapi kalau udah jauh beda banget, nah itu perlu dicek. Kalau hanya terpaut 10 gitu kan, nggak masalah. Persatuannya saya ubah milimeter. Tadi ya 300. Cross sectionnya 119,8. Di sini satuannya apa tadi? Senti. Oke lah. 117, 119. Ya beda 200. Nggak apa-apa. Ya ini di sini mungkin ada hitungan di bagian ketiak. Ketiaknya juga dihitung, jadi dia sini ada nambah. Kemudian inersia banyak sekali, ya itulah 1,9, di situ 200, 67 silakan, masih mirip. Konstanta torsi 740. Ini J-nya mana? J 70 di sub 7, ya dianggap masih beda dikit lah. Bedanya berapa persen itu? 30.000. 3/70 juga nggak begitu jauh lah, nggak masalah. Ini juga apa namanya, yang di sini juga angka-angka pendekatan juga nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa. Ya sekali lagi mungkin di sini itu ada hitungan di bagian ketiaknya juga, nggak masalah.
Oke, ini kita assign sebagai profil H300. Oke, kemudian apalagi ya, definisi sudah, ini sudah, kita analisis optionnya XZ saja yang kita hitung ya, seperti ini kita simpan. Analysis optionnya sudah, kemudian kita run, hanya modelnya kita hilangkan aja, jadi hanya dead load sama live load. Oh ya, sebelum itu mungkin kita masukkan kombinasinya, udah ya, kombinasi sudah, jadi hanya dead load sama live loadnya, kemudian run. Ya, ini hanya semoga bisa sama ya, karena ini kita lakukan pendekatan-pendekatan juga. Show force nggak bisa di oke, kita kembalikan lagi naik. Oke-nya mana? Nah, kira-kira seperti ini ya grafik momennya. Jadi yang apa namanya, ya bolehlah kalian mengikuti apa namanya panduan yang sudah saya buat, tapi tetap dicermati ya, terutama ini kenapa seperti ini. Ini yang benar positif negatif apa seperti ini, positif positif. Soalnya gimana sih? Soalnya gimana soalnya? Kolom. Oke, soalnya oke, seperti ini ya. Positif, positif. Ya harusnya ya ginilah. Ya tetap apa namanya? Ya sesuai ini ya. Kalau di AS3 dulu mungkin kalian masih ingat, saya sering nyampaikan itu untuk momen itu kita lihat dari arah ekor. Kalau ekornya mengarah ke kiri, maka momennya kita gambarkan arah ke kiri. Walaupun sebenarnya mau ke kiri ke kanan itu pun nggak masalah. Tapi yang jelas antara momen di ujung atas sama ujung bawah itu saling bertolak belakang. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Bukan di kanan semua atau di kiri semua. Jadi seperti ini. Dan ini ya. Jadi nanti grafik momen itu bisa seperti ini, ataupun mau dibalik pun seperti yang di sub itu sebenarnya juga nggak masalah. Jadi seperti ini ya, kanan kiri. Yang jelas ini bertolak belakang antara yang struktur momen di titik atas dan momen di titik bawah. Kalau kita lihat momennya ya, satuan jadi kilonewton meter. Di ujung paling kiri ada kelihatan angka apa, hujan. Paling kanan dia 25. Ya seperti itulah. Kemudian kalau kita cek desain, jadi sekali lagi bisa kita gunakan paling enggak yang paling mendekatin ya ISC 2010, atau kalau yang misal ada yang terbaru ya 2016, ISC 2016. Yang lainnya sama, kita oke. Kemudian apa namanya, kemarin kalau nggak salah nggak ada ini ya, nggak ada LB nya ya. Ada yang ngasih LB nggak? LR nya berapa di sini? LR nya 13,7, besar. Kita masukkan ini kombinasinya, select design combo, kita
kita masukkan. Ini nggak usah, jadi hanya satu aja yang kita cek. Kemudian kita start design. Oke, kita cek rasionya. Mana rasio? Rasio PMM. Di sini rasionya 1,655. Kenapa berbeda? Kita coba cek lebih ke detailnya. Kalau di sini tulisannya adalah overstress. Kelihatan? Kita satuannya sekali lagi kilonewton meter. P ultimate-nya adalah 2560, sama enggak? Karena rasio terbesar tadi ada di aksial. Ini ya. (1.600) ya. Terus berarti berapa itu? 600 tambah 960, 2560. Berarti yang benar ini ya, 2560 ya. Momen ultimate 158. Ini apa ya? Ini ya. Ya, yang ini yang terbesar. Yang di bawah. Ini di bawah, nanti yang di atas adalah yang ini. 158 benar, gesernya ternyata ada angkanya. CB-nya ternyata besar ya, 1,9, hampir 2 kali lipat. Artinya kapasitas momen besarnya adalah 316. Karena dia kena di lateral torsional buckling juga nggak dapat karena CB juga terlalu besar sekali. Artinya dia nilainya harusnya akan sesuai dengan momen plastis 316. Kemudian aksialnya, kapasitas aksialnya itu 2000, PU-nya itu sampai 2500. Berarti dia gagal di tekan. Bagian tekan dia gagal. Misal H500 ya. Ini misal saya buat, misal ada profil seperti ini, kita buat, atau kita coba buat envelope ya, auto select. Kita tambahkan ke sini biar dipilih otomatis sama program. Kita pilih yang auto. Sudah aman atau belum? Kita cek bareng-bareng. Kombinasinya
1,6 L udah benar. Sekali lagi kita cek, ternyata langsung ketemu H500. Dia rasionya 0,4. Coba kita turunkan sedikit, siapa tahu ada. H350. Tambah 2 ya, 17, 12. Ini misal aja ya. Pastinya kalian cek sendiri. Karena angka-angka ini saya ngaco ya, ngasal ya. Kita lihat run sama klik design H500, berarti 350 masih belum aman. Kita kasih 400. Tambahi berapa? 19 tambah 4. Auto kita masukkan H400. Muncul di sini H400 kelihatan. Ini udah didesain belum ya? Udah kok, udah kan? Rasionya 0,8. Dia 0,8. Ya itulah. Seperti ini. Jadi kalau kita bermain di sub ya, khususnya untuk program struktur baja, itu akan ya saya kira lebih mudah daripada struktur beton. Karena angka-angkanya yang ada di sini pun hasilnya juga lebih rapi. Hampir ya mirip persis seperti hitungan manual. Mungkin yang berbeda hanya ada propertiesnya sedikit berbeda. Oke lah, nggak masalah. Kemudian CB juga biasanya dia berbeda 1,9. Di sini juga ada laporan, ada nggak ya? Report. Create report. Ini ternyata RTF. RTF itu file dia mirip seperti Word ya, rich text format. Masalahnya kalau kita buat reportnya dari SAP, dia bahasanya bahasa Inggris. Ini geometrinya ya detail lah di sini yang dituliskan reportnya di sini. Kombinasinya sudah ada semuanya. Ini apa ini? Linear add ya, itulah. Ini deformasi, kemudian ada masanya, kemudian ada base reaction itu nanti ya biasanya untuk hitungan gempa juga base reaction, atau ini juga bisa melihat untuk reaksi ya, gaya reaksi perletakan, joint resultnya, deformasinya, dan seterusnya. Di sini deformasinya mana tadi? Joint displacement dia hanya turun ya, dia nggak bergeser kanan kiri di ujung atas, karena tadi kita udah kekang bahwa U1 dan U2 nilainya sama dengan 0, jadi hanya ada penurunan. Sampai ke desainnya, rasionya harusnya muncul di sini. Mana rasio?
Rasio nggak muncul ya, bisa dimunculkan, nanti tinggal masukkan ke apa namanya. Oh, ini konkret. Style desainnya nggak ada ya. Ya nantilah, silakan nanti untuk dikembangkan sendiri di laporan di pembuatan report ini. Kayaknya ada propertiesnya juga yang harus dimasukkan itu apa. Jadi di advance nih ya, advance report atau report sheet setup ini ada. Silakan dikembangkan sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena materi sudah saya sampaikan semua, tinggal ini kembali lagi ke kalian untuk bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di kelas di sini. Nanti di dosennya Bu Rinda, mungkin beliau akan lebih banyak ke program juga ya, mungkin akan lebih banyak ke program. Karena toh nanti di tugas besar kalian juga nanti diminta ini ya ke program juga ya, etaps maupun sub. Ya kira-kira nanti tugasnya seperti ini. Masih saya pikir kemungkinan semester ini masih sama dengan yang kakak tingkat kalian. Mungkin bedanya SNI yang kode SNI akan diubah jadi standarnya yang 2020. Ya hanya ganti judul sih saya kira, jadi dari 15 ke 20 kan nggak ada beda, kita belum menemukan beda yang banyak. Tapi yang jelas nanti kalian hitungannya jelas seperti ini. Baik, sampai pertemuan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin mulai pertemuan pertama kita. Dulu pendahuluan itu apa ya, saya lupa. Mungkin review-review, kemudian ada klasifikasi, momen nominal, sampai ke perencanaan kolom. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Cukup ya, bisa memahami semua ya. Jadi materi dari format PDF atau teks itu sudah ada. Materi berupa video juga beberapa sudah saya upload ke YouTube, nanti silahkan dipelajari lagi kalau memang diperlukan. Baik, karena nggak ada pertanyaan, berarti kita selesai ya. Ya. Saya dulu luas ya. Ini tahun 2022 saya minta menghitung balok. Yang ditanyakan kuat lentur. Kuat lentur. Ini kan bisa kan? Ya, kalau yang offline ada 2017. Ini apa? Saya belum di sini ya. Kayaknya belum masuk. Budget. Tuh sama ternyata. 1 jam. Apa? Gimana? Ya harus di. Kalau nggak boleh. HP dilarang. Tuh jangan nyontek. Karena waktunya cuma 60 menit. Ya ngerjakan ini kan cepat. Ini kan selesai 15 menit kan?
Hah? Ya ini kan soal tahun 2018. Yang 2022 kan belum tak buat. Ini 18 ya. Terus 19 ada baja dua ini ya. Ini 2020. Apa ini? Oh, ini waktu Covid ya. Oh, ini ya sebenarnya sama sih. Kan kondisi batas kan endingnya kan saya minta untuk hitung kuat lentur. Ini kayaknya pertama kali Covid. Pertama Covid gak sih? 2020 udah Covid ya? Gasal. Ya ini harusnya Covid sih. Kemudian ada lagi 2020. Oh hilang. Kalau nggak salah di sini. Gasal kan? Nih. Ini apa ya? Saya lupa ujiannya. Tugas. Ya itulah. Yang ininya yang 2020, 2021 saya lupa naruhnya di mana, hilang. Yang jelas tahun 2021 tahun kemarin soalnya adalah ini. Sama balok ya, balok semua. Jadi kalau kolom saya baca, saya lihatnya sih kalau kolom terlalu banyak hitungan, jadi mungkin balok. Tinggal nanti masuknya ke bab apa, ya siap-siap aja. Apakah bab F2, F3, F4, F5 atau F6. Yang balok kita nggak bicara tentang kolom, nggak. Profilnya juga, hah? Ya, balok. Tinggal nanti bentuknya apakah cantilever, apakah tanpa ada strukturnya, nggak ada ininya, nggak ada baloknya, atau cantilever semua ya. Sepertinya saya dulu pernah bikin yang kayaknya nggak pernah selain balok menerus itu ya. Bedanya balok menerus sama cantilever apa? Hmm? Pernah tak kasih soal balok cantilever nggak? Tahu bedanya? Jadi kalau yang terus kan di soal kan seperti ini ya, ya kan? Momennya kan seperti ini, sendi dan spiral. Untuk momennya gimana? Ini ya. Kalau cantilever kan satu ini. Bentuk momennya gimana? Ini. Gimana? Ini gimana caranya? Bisa. Oh, bisa ya. Gimana momennya? Kalau misalnya ini ya. Di sini posisinya ke atas atau ke bawah atau nol? Ini terus ke bawah di mana? Sampai bawah. Sampai sini nilainya ini. Ya.
itu apa gini? Tinggal ada X mas atau tidak kan itu. Feelingku sih nggak ada yang sampai ke bawah. Maksimalnya ya udah berada di atas. Sepertinya ya. Mungkin untuk menghitung seperti ini bisa, tapi yang ini jarang diajarkan. Kalian pelajari sendiri. Sebenarnya di bukunya Prof. Ratik ada yang kajian level. Silakan dibuka caranya menghitung. Itu kan di ayat 1. Jadi kalau seperti ini kan soalnya apa sih? Kuat lentur kan bisa pasti bisa mau bentuknya apa strukturnya baloknya seperti apa kan nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ini jenis kegagalan apakah yang terjadi? Apakah gagal geser atau gagal momen? Kuat geser sini juga saya minta ada kuat geser nominal juga. Jadi apakah gagal bagian momen atau gagal bagian geser? Tahunya gimana? Ya dari rasio. Rasionya yang lebih dari 1 atau yang paling kritis apakah momen, apakah geser. Jadi misal saya baru tahu. Ternyata saya bikin soalnya bagus juga ya. Jadi di situ uniknya soalnya ini enggak V itu enggak ada angkanya. Ya. Artinya enggak akan karena enggak akan bisa menemukan rasionya. Rasionya pasti variabel. Berarti ya variabel ya. Terutama di bagian FU. FU itu kan rumusnya apa namanya? Kalkulator ya. FU sama dengan B kali A ya. B kali A A-nya cuma 5 kemudian sisanya itu adalah geser sama PU sama dengan 1P ya nah, positif negatif jika seperti ini kemudian asumsikan jadinya sama dengan satu gitu ya. Analisisnya bisa seperti ini. Asumsikan yang gagal adalah momen itu. Kalau ini 1, berarti kan P-nya kan dapat kita cari ya. Nilainya P kan tidak dapat. Kemudian kalau ini 1, ini berapa? Kalau ini di bawah 0, di bawah angka 1, berarti yang pertama kali gagal adalah momen. Tapi jika VU ini lebih dari 1, maka kita perlu analisa sekali lagi. Analisa sekarang bagian VU-nya kita buat angka 1. Tentu enggak, kalau misal VU per VN itu rasionya kita buat seperti 1, V-nya berubah, maka MU per MN-nya berapa rasio? Kalau kurang dari 1 berarti ya sudah benar yang berpengaruh adalah bagian geser. Jadi kegagalan yang terjadi pada struktur seperti itu adalah geser. Jadi yang dicek adalah ya dua kondisi. Pertama ini sama dengan dibuat sama dengan 1.
nilai P. P kita masukkan ke sini, rumusnya adalah ini. Maka rasio gesernya berapa? Di soal, di contoh soal ada nggak ya? Contoh soal ada nggak? Kalian baca nggak di contoh soal? Kayaknya di sini ada, tapi saya lupa. Oh ini ya rasio ya. Ada nggak? Dulu ingat saya itu ada. Tapi kalau nggak ada ya bagus juga ya ternyata ya. Oh ini nih di sini nih. Kayaknya di sini. Ah ini nih. Oh ini. Jadi apa namanya? Ini tahun kapan saya buatnya nih? Dua ribu 2019. File tahun 2019. Yang atas saya kira sama. Tinggal kita cari P. Oke, kita cari P maksimalnya ya. P max. Kemudian ada V maksimalnya berdasarkan dari P max ya. Kira-kira seperti itu sih, sama sih. Saya kasih ini aja ya. Oh, masalahnya Excel nggak bisa di-share. Iya, caranya gimana? Kalau dicetak jadi PDF bisa. Saya nge-share link bisa nggak ya? Caranya ganti gimana? Uh, Harus itu aja deh. Gimana caranya? Coba dibuka salah satu bisa nggak? Itu kalau kalian harusnya ya, kalau kalian baca di HP itu hanya bisa untuk view ya. Tapi kalau di download nanti bisa kalian periksa rumus-rumusnya atau apa formulanya itu apa. Bisa ya? Jadi maksimalnya tadi P-nya ada, kemudian uh,
Oke, ada lagi pertanyaan untuk materi saya dari awal sampai akhir?